Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya kelas 7A dan kelas 7B. Ini hari ini kita sudah mulai pembelajaran TBTQ dan perlu saya kenalkan karena kita belum kenal kan. Nah, kalau kata anak-anak nggak kenal maka nggak sayang. Ini siapa sih yang ngomong di depan? Nah, ini saya perkenalan dulu. Nama saya Pak Suryadi. Saya rumah saya dari Gadang, ya, dekat sama sekolah kita. Gitu. Dan hari ini saya mau ngajar TBTQ. Dan perlu diketahui juga Pak Sur di sekolah ini sama kalian di kelas 7A dan B ini nanti akan juga mengajar pelajaran bahasa Inggris. Jadi Inggris Arab. Nggak apa-apa kan ya? Oke. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Baik, anak-anak semuanya, pembelajaran kita hari ini tentang surat Al-Falaq. Nah, ada beberapa poin yang harus anak-anak semua ketahui, bahwa kalian dalam pembelajaran ini satu, harus bisa membaca surat Al-Falaq ini. Jadi harus bisa membaca dengan baik. Makanya nanti diperhatikan cara membaca yang benar. Kemudian yang kedua, anak-anak juga nanti harus bisa menulis dengan baik juga, benar dan baik dari surat Al-Falaq ini. Namanya TBTQ, ya. Jadi belajar membaca dan menulis. Kemudian yang ketiga, nanti anak-anak juga harus bisa memahami apa isi kandungan yang ada di dalam surat Al-Falaq. Makanya nanti ada tugas untuk anak-anak menterjemah di rumah lewat Al-Quran terjemah dan sebagainya, supaya bisa mengetahui isi kandungan dari surat Al-Falaq. Baik, anak-anakku semuanya, kita urut dari awal. Kita sekarang mulai belajar membaca. Ya, sudah siap ya? Nah, perhatikan terlebih dahulu. Jadi perhatikan Pak Sur terlebih dahulu, baru nanti ada sesi baca bersama. Oke. Kita mulai dari basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setiap matnya ini panjangnya pakai ayunan saja biar enak, biar kita tidak terbiasa menyeret, ya. Jadi yang panjangnya 2 harokat kita simpelkan menjadi 1 ayunan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi enak pakai 1 ayunan. Nah, kita masuk di ayat yang ke-1. Qul a'udzu birabbil falaq. Saya ulang. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Oke, kita coba bedah satu-satu dulu. Ya, ayat 1 dulu. Ini alif, ini ain. Jadi harus beda suaranya. Ini a, ini ya, bukan u tapi Qul a'udzu, zu ya, za zi zu, ujung lidah, za zi
zu ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Ini harus mantul karena ini adalah qalqalah. Falaq. Gitu. Kemudian yang kedua, min syarri ma khalaq. Kho ya. Sama ini matnya satu ayunan saja biar tidak terbiasa menyeret. Ma gitu ya. Min syarri ma khalaq. Gitu. Dan ini juga perlu diketahui, ini namanya ikhfa, nun sukun ketemu shin, bacanya tidak boleh jelas, tidak boleh dengung, artinya di tengah-tengah itu. Kalau dengung, hidung disumbat, hilang. Contoh miwak atau innama misalnya. Jadi coba perhatikan yuk, kamu ikuti boleh, nggak apa-apa anak-anak. Gini, bukan begini ya, bukan. Nah, gini. Nah, jadi hidungnya dipegang, nah mesti hilang. Coba lagi, nah innama mesti dipegang, pas innahnya itu mesti hilang. Itu namanya gunnah, lari ke hidung sehingga dipencet hidungnya jadi hilang suaranya. Nah itu berarti gunnah ya. Nah ini ikhfa, tidak boleh dengung, nggak boleh hilang ya. Contoh lihat Pak Sur, min syarri ma khalaq, tetap ada ini, min syarri tetap keluar, min syarri itu namanya posisi ikhfa. Nah itu latihan ya, dimulai dari awal ya. Kita ulang lagi, min syarri ma khalaq, kho-nya harus ngorok, kho. Kalau ho itu cenderung ha, bisa jadi ha, jadi harus ngorok biar benar hurufnya menjadi kho. Min syarri ma khalaq, sama juga qalqalah. Kemudian yang ketiga, wa min syarri ghasikin, ya, bukan ge, tapi kebanyakan anak-anak banyak orang-orang itu go, min syarri go, salah ya. Jadi yang benar adalah wu ya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Idza satu ayun, satu tarik aja. Idza waqab. Kemudian yang keempat, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ini ya, naffa ya, bisa dilihat naffa. Ini juga ya. Jadi caranya ngambil huruf itu gitu, assa. Nah itu ya, coba nanti bisa latihan juga, jadi wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Kemudian ini juga sama, dal qalqalah, uqad. Wa min syarri nih ya, juga perlu hati-hati. Ha itu hurufnya bersih, tidak ada penghalang. Makanya cara supaya anak-anak benar mengeluarkan huruf H itu bisa latihan gitu kan, gitu. Itu sama sudah dengan itu posisinya, bersih gitu. Jadi hahihu, jadi nggak ada ngoroknya, nggak ada tekanannya dan sebagainya. Jadi bersih keluarnya, gitu. Saya ulang, wa min syarri hasidin idza hasad. Beda, ini dal biasa, ini za. Hasidin
idza hasad. Hasad. Pak, kok dari tadi mantul terus sih Pak terakhir? Iya, ini kebetulan di 5 ayat ini kebetulan qalqalah semua. Qalqalah itu ada berapa? Ada yang tahu? Qalqalah itu ada 5 hurufnya. Ada qaf, ada to, ada ba, kemudian ada jim, kemudian apa lagi? Dal. Jadi kalau disingkat itu bahasanya itu namanya qad, bun, ja, din, ya. Jadi qaf, to, ba, jim, dal. Kalau ada huruf itu di akhir ya kalimat atau waqaf itu, maka itu namanya qalqalah kubro, qalqalahnya total. Jadi keluar mantul beneran. Falaq, falaq, harus ko. Hasad, harus gitu. Hasad. Sama dengan qul huwallahu ahad. Ahad, harus gitu ya. Pak, pokoknya aneh sih Pak. Ya nggak aneh, ya dibiasakan aja. Memang yang benar begitu ya, memang harus mantul. Falaq, falaq, itu hasad, itu ya. Jadi yuk kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Itu tadi surat Al-Falaq. Untuk kandungan isi Al-Qur'annya kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Jadi anak-anak yang harus dipahami tadi adalah cara membaca yang benar, kemudian kita juga sudah mempelajari tajwidnya, termasuk ada poin tadi qalqalah, itu diingat ya. Qalqalah tadi ada 5 hurufnya, ada qaf, to, ba, jim, dal, itu nama qalqalah. Dan posisi ini di akhir kalimat, waqaf di akhir kalimat, ini namanya qalqalah kubro. Qalqalah itu ada 2, ada suro, ada kubro. Jadi itu ya. Jadi nanti anak-anak belajar di rumah, dilanjutkan membaca sendiri, nanti sesuai nanti kirim tugas ke Pak Sur. Insya Allah nanti tugasnya membaca dengan baik, menulis, dan tentunya nanti juga disuruh mencari tajwidnya dan menulis, tentunya menulis terjemahan dari surat Al-Falaq biar nanti tahu isi kandungan dari surat Al-Falaq. Mungkin itu anak-anak semuanya pembelajaran kita TBTQ pada hari ini. Semoga kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah. Tetap semangat ya, meskipun kita masih BDR. Apa BDR itu? Belajar di rumah. Kalau anak-anak semangat, tetap sesuai protokol kesehatan COVID-19, insya Allah wabah akan segera pergi dari bumi pertiwi kita, dan kita bisa bersua belajar bersama dengan teman-teman dan juga bersama Bapak Ibu guru. Mau? Ya jelas pasti mau. Kalau saya suruh ngajar begini depan kamera saja saya nggak mau ya. Maunya pengen di depan anak-anak semuanya. Makanya selalu berdoa. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu pembelajaran berikutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Pak Suryadi undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.